Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seputar khutbah sholat Idul Adha dan juga contoh khutbahnya. Langsung saja. Yang pertama, hukum khutbah. Jadi khutbah Idul Adha ini hukumnya adalah sunnah, sama seperti sholat Idul Adha, yang mana sholat Idul Adha juga hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau misalnya kita melakukan sholat Idul Adha di rumah misalnya, maka kita boleh memakai khutbah, boleh juga tidak usah memakai khutbah. Kemudian yang kedua, waktu khutbah. Jadi khutbah Idul Adha ini dilakukan setelah selesai sholat Idul Adha. Jadi begitu selesai melaksanakan sholat Idul Adha, baru kemudian kita khutbah. Berbeda halnya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kita khutbah terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian kita melakukan sholat Jumat. Lalu yang ketiga, tata cara khutbah. Jadi khutbah pada Idul Adha ini sama seperti khutbah pada sholat Jumat, yakni ada dua khutbah, dan di antara keduanya dipisah dengan duduk yang sejenak. Kemudian rukun-rukun khutbahnya itu juga sama. Jadi khutbah yang pertama minimal terdiri dari hamdalah, sholawat, kemudian wasiat untuk takwa, dan membaca ayat Al-Quran. Minimal adalah 1 ayat. Langsung saja kita lihat contoh khutbahnya. Di khutbah yang pertama ini ada hamdalah, innal hamdalillah. Kemudian juga ada sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian juga ada wasiat untuk takwa, ittaqullah. Dan kemudian ada membaca ayat Al-Quran, inna a'toinakal kautsar, dan seterusnya. Kemudian rukun khutbah yang kedua adalah yang pertama membaca hamdalah, kemudian kedua sholawat, yang ketiga wasiat untuk takwa, dan yang keempat doa untuk umat Islam. Kita lihat khutbah yang kedua. Nah, ini khutbah yang kedua. Yang pertama ada hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada sholawat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kemudian ada wasiat takwa, ittaqullah. Kemudian ada doa untuk kaum muslimin dan muslimat, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Jadi khutbah ini sudah memenuhi rukun-rukun khutbah. Kemudian tulisan yang biru ini itu adalah materi daripada khutbah ini. Nah, materinya ini bisa diganti menggunakan materi yang lain. Dan apabila sahabat juga ingin menggunakan materi khutbah seperti yang ada dalam video ini, maka silahkan. Kemudian tata cara selanjutnya adalah disunahkan untuk memulai khutbah yang pertama dengan bertakbir 9 kali, dan memulai khutbah yang kedua dengan bertakbir sebanyak 7 kali. Dan berikut ini contoh khutbah sholat Idul Adha beserta teksnya. Jadi ini adalah contoh khutbahnya. Nah, khutbah ini bisa sahabat gunakan atau sahabat praktekkan di masjid-masjid atau di lapangan atau tempat-tempat lain yang melaksanakan sholat Idul Adha. Dan apabila sahabat melakukan sholat Idul Adha berjamaah dengan anggota keluarga di rumah, maka sahabat juga boleh menggunakan khutbah ini. Nanti cukup diganti saja ini jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini bisa diganti dengan menggunakan misalnya anak-anakku, istriku, dan seluruh keluargaku yang dirahmati oleh Allah. Jadi seperti itu. Namun jika kita sholat di rumah sendirian, maka tentunya kita tidak usah menggunakan khutbah. Langsung saja kita coba praktekkan dan kita coba baca khutbahnya. Jadi begitu kita selesai salam dari sholat Idul Adha, kemudian khotib berdiri untuk bersiap melakukan khutbah. Setelah kemudian siap dan menghadap ke arah jamaah, kemudian khotib memulai khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, suatu nikmat besar yang wajib kita syukuri dengan sungguh-sungguh, sebab hingga saat ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan hari istimewa yang hanya datang satu kali dalam setahun, yaitu Hari Raya Idul Adha. Keberadaan Idul Adha tidak hanya sebatas sebagai suatu momen yang istimewa karena bertepatan dengan ibadah haji, tetapi juga terdapat ibadah menyembelih hewan kurban, yang mana hikmah daripada kurban tersebut sangatlah luar biasa, baik dari segi syariat maupun segi kemanusiaan. Idul Adha merupakan salah satu hari raya yang di dalamnya menyimpan sebuah peristiwa besar di dalam agama Islam, yang mana hal tersebut bukan hanya meninggalkan sebuah keteguhan iman, tetapi juga menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dan hal ini harus menjadi tauladan bagi kita semua, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengorbankan suatu hal, maka korbankanlah yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyembelih hewan kurban merupakan ibadah yang berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya sendiri, sekaligus putra kesayangannya yang bernama Nabi Ismail dengan cara disembelih. Dengan penuh keimanan, beliau pun melaksanakan perintah tersebut. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut, ketika pisau sudah hampir menyentuh leher Nabi Ismail, tiba-tiba datanglah seorang malaikat Allah membawa seekor kambing dari surga. Nabi Ismail pun digantikan dengan kambing tersebut. Dari situlah menyembelih hewan kurban menjadi syariat yang sunnah untuk dilakukan bagi setiap orang yang telah mampu untuk melaksanakannya. Sebab di dalamnya memiliki berbagai keistimewaan yang luar biasa. Selain bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi kurban ini juga mampu menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam garis besarnya sesungguhnya ibadah kurban ini menyimpan 3 hikmah yang sangat penting yang perlu untuk kita ketahui, agar nanti bisa menjadi suatu motivasi yang baik untuk kita di dalam melaksanakannya. Ketiga hikmah tersebut adalah: yang pertama, ibadah kurban bisa menjadi satu sarana pendidikan bagi seluruh umat Islam, agar mereka tidak lupa akan bersedekah di jalan Allah, baik bersedekah dengan harta, tenaga, ilmu, dan yang lainnya. Sebab jika seandainya manusia sudah lupa atau sudah tidak mau melakukan hal tersebut, maka bisa dipastikan hidupnya sangatlah rugi. Karena sesungguhnya semua hal yang kita miliki pada hakikatnya adalah bukan milik kita. Semua yang kita miliki hanyalah akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak kalau kita memanfaatkannya dan mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Ibadah kurban ini menjadi suatu penegasan kepada seluruh umat Islam bahwa sesungguhnya perintah Allah harus benar-benar dilaksanakan, tidak boleh dianggap enteng, serta jangan disia-siakan. Coba kita bayangkan betapa Nabi Ibrahim rela mengorbankan anak satu-satunya yang dia sayangi untuk disembelih hanya untuk melaksanakan perintah dari Allah Sang Maha Pencipta. Lalu kenapa kita sebagai umat Islam yang mengaku masih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa sayang dengan hanya mengeluarkan satu ekor hewan saja, itu pun setahun sekali, dan nantinya pun untuk kebahagiaan diri kita sendiri di akhirat? Bayangkan bagaimana jadinya jika seandainya kita juga diperintah untuk menyembelih anak kita sendiri. Yang ketiga, kurban ini akan menjadi suatu hal yang mampu memotivasi kita untuk senantiasa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang tidak mampu, dalam arti tidak cukup dalam ekonomi atau harta. Dengan adanya kurban, mereka pun juga bisa merasakan kebahagiaan karena bisa merasakan sesuatu hal yang jarang dirasakan. Perlu diketahui bahwa ketakwaan itu tidak diukur oleh kekayaan, pangkat, ataupun status sosial. Sebab tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang dianggap hina karena kehidupannya serba kekurangan, malah ketakwaannya melebihi siapapun di sekitarnya, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika di antara kita ada yang telah mampu untuk berkurban, maka mari laksanakan kurban yang hanya setahun sekali ini. Karena tidak menutup kemungkinan kurban yang kita lakukan yang dagingnya dimakan oleh orang-orang kecil kelak akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nah sahabat, setelah ini selesai maka khutbah yang pertama juga selesai. Kemudian setelah itu kita duduk sebentar, kira-kira sekitar 10 atau 15 detik, baru kemudian kita berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Setelah kita berdiri dan siap untuk khutbah yang kedua, maka kita langsung memulai khutbah yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal fahsya wal munkar wal syada'ida wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum waladikrullahi akbar. Nah sahabat, setelah ini selesai artinya khutbah yang kedua juga sudah selesai. Biasanya setelah khutbah yang kedua ini selesai, maka para jamaah semuanya berdiri untuk kemudian bersalam-salaman dan saling meminta maaf.
Jadi demikian sahabat, contoh khutbah untuk sholat Idul Adha. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Khutbah ini juga bisa sahabat download di link yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Demikian sahabat, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.